Dan yang kedua, kita banyak memperbaiki diri dengan istilah banyak bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Nah, yang keempat, untuk menjauhkan diri kita dari godaan setan ini, maka kita diperintahkan untuk menjaga kelangsungan amal saleh. Ini bahasan kita. Insya Allah, kalau dalam hidup kita ini kita selalu berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, maka hidup kita jauh dari godaan setan. Oleh karena itu, di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Falya'ma amalan salihah," maka hendaklah kamu beramal amalan yang saleh. Amalan yang saleh itu kriterianya adalah satu, jika kita kerjakan, diri kita itu merasa tentram, aman, dan orang lain pun merasa senang. Yang kedua, amalan yang saleh itu di samping mendatangkan ketenangan diri kita dan orang lain, maka yang kedua adalah amalan yang masuk dalam kategori amalan soleh itu amalan yang kita kerjakan mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum may yanfa'u lin-nasi." Sebaik-baik kamu adalah orang yang hidupnya mendatangkan manfaat untuk orang lain. Selama dalam hidup kita ini kita memberikan manfaat, memberikan faedah, membawa kebahagiaan untuk orang di sekitar kita, maka setan tidak suka. Karena setan itu misinya, kalau kita baca dalam surat Al-Mu'minun ya, dan juga kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 13, 14, 15 itu, setelah Allah perintahkan setan itu sujud kepada Adam, lalu dia tidak mau, dan Allah bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam?" Apa yang menyebabkan kamu itu enggan kuperintahkan sujud kepada Adam? Dan setan itu mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku enggan sujud kepada Adam karena engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Setan merasa sombong, setan merasa lebih istimewa diciptakan oleh Allah. Atas dasar kesombongan itulah maka setan terkutuk, terlaknat, hingga akhirnya dia, walaupun dia menyadari bahwa itu adalah salah karena mereka enggan melaksanakan perintah Allah, tapi kesombongan itu menutup semuanya. Oleh karena itu, salah satu di antaranya, manusia itu digelincirkan oleh Allah dari jalan kebenaran ke jalan kemaksiatan itu antara lain adalah dengan cara mereka berlaku sombong. Ini hati-hati. Maka hidup orang itu kalau sudah menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya tidak butuh orang lain, menganggap dirinya melebihi dari orang lain, sudah, itu petanda bahwa hidup orang itu benar-benar di bawah pengaruh setan. Ini yang pertama. Dan di dalam hadis ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh Adam itu, Adam enggan, maka Adam pun dalam dialog yang kedua kita lihat Allah buktikan bahwa Adam itu lebih hebat ketimbang setan. Bahkan Adam diciptakan oleh Allah lebih hebat ketimbang para malaikat yang diciptakan dari cahaya. Kalau setan diciptakan dari api tanpa asap. Nah, ketika melihat para malaikat itu, ketika Allah berfirman, "Wa iz qala lil malaikati isjudu
li Adam fasajadu illa iblis. Maka setelah itu kelihatanlah kalau para malaikat itu hanya bertanya apa alasan diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Setelah itu Allah berikan pengajaran kepada Adam, dan setelah itu Adam pun disuruh bertanya kepada malaikat. Setelah itu malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, para malaikat mengatakan kepada Allah, Maha suci Engkau, tidaklah aku punya pengetahuan kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada aku. Maka dengan demikian malaikat itu tawadhu dan sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis menyombongkan diri dan dia termasuk hamba Allah yang kufur. Maka dengan demikian Allah mendeklarasi, inna syaitana adu mubin fattakhidhu aduwan. Sungguhnya setan itu mulai dari awal pembangkangannya kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka Allah berfirman kepada kita semuanya, anak Adam, sungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Artinya apa yang telah diajarkan oleh setan itu kau tolak. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku setan itu dan musuhmu sebagai teman dekatmu. Dan jangan sampai kamu berkasih sayang, berkomunikasi atau melakukan dialog kepada bangsa setan ataupun jin. Sampai Allah menegaskan, wa kana rijalu minal insi ya'uduna bi rijali minal jin fazaduhum rahaqa. Kaulah ada di antara kita seorang laki-laki ini yang karena mereka itu ingin hebat, ingin mendapatkan kekuatan, lalu mereka minta tolong kepada bangsa jin. Yang dimaksud adalah golongan setan, karena setan itu minal jinnati wan nas. Ada dari golongan jin dan ada golongan manusia. Kalau kau minta tolong kepadanya, fazaduhum rahaqa, maka bertambah sulitlah, bertambah beratlah jalan hidupmu. Ini ayat surat Jin ayat 6 menerangkan, jangankan kita terang-terangan meminta tolong, meminta perlindungan kepada setan, kita bekerja sama saja nggak boleh. Kenapa? Karena memang Allah tegaskan setan itu musuh kita, setan itu musuh Allah. Maka kata Allah, janganlah kamu menjadikan sebagai teman. Nah, oleh karena itu setan itu masuk kepada manusia melalui seolah-olah sebagai penasehat, seolah sebagai advisor. Pada hakikatnya semua apa yang dilakukan oleh setan kepada kita, kita dirayu untuk menjadi orang yang mudah marah. Itu hanya mendatangkan penyesalan setelah kita mengikuti keinginannya. Oleh karena itu jangan sampai kita itu terhasut dan termakan dengan bujuk rayuan setan tadi, hasad atau dengki, kikir, mengedepankan emosi, mengedepankan kesombongan. Nah, maka di samping dari kita harus banyak melakukan introspeksi diri agar kita bisa mengetahui diri kita siapa sebenarnya, dan dikintakan kita banyak untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Quran, karena jelas wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu penawar hati dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan lebih jauhnya, wala taj'alul buyutakum maqabir falyaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jangan menjadikan rumahmu atau dirimu sebagai sarang setan. Oleh karena itu, perbanyaklah kamu membaca Al-Quran, di antara surat Al-Baqarah. Hafalah, bacalah setiap waktu. Jadi
bukan sekedar Allah mendeklar setan itu musuh kita yang nyata, bahkan di dalam fungsi amal soleh ini pun kita lihat surat Asy-Syura ayat 42, kita bisa lihat di situ orang yang tidak mau membiasakan dirinya untuk beramal amalan yang saleh, maka dia akan menyesal dalam hidupnya. Kita sering berdoa, Rabbi waj'al mujtama'na ghayathu husnul khitami. Ya Allah, kumpulkanlah aku di tempat berkumpulnya orang-orang yang baik, yang saleh. Tutuplah akhir kehidupanku dengan husnul khatimah. Artinya orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu adalah orang yang bisa menutup dalam kehidupannya ketika malaikat Ijrail pencabut nyawa itu datang kepada kita, mematikan kita, kita dalam posisi sedang beramal yang baik, beramal yang saleh. Mana contohnya? Sholat. Kita sedang membantu orang yang susah, kita sedang taklim, kita sedang beribadah, kita sedang berjalan menuju suatu tempat untuk menunaikan hajat kita bersilaturahim. Mati, itu mati husnul khotimah. Ini ingat. Dan bentuk amalan soleh itu juga dalam bentuk ucapan. Setiap kita bertemu, kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu kita yakin dan kita tahu ini hak sesama kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haqqul muslim, bahwa ada hak sesama muslim. Hakul muslim ala muslim sittun, kata Nabi, ada 6. Idza laqitum fasallama alaihi. Dari yang 6 hak sama kita itu, maka Rasulullah menegaskan setiap kali kita bertemu maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, dan orang yang mendengarkan salam itu maka wajib menjawab salam. Dan yang kedua, hak sama muslim itu wa idza stansahu fansah. Kalau ada orang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat itu. Maka ketika kita datang diundang untuk memberikan nasihat, itu juga amal saleh. Ketika kita tahu di majlis ada orang yang memberikan nasihat di masjid ini, kita datang, kita duduk mendengarkan nasihat itu juga adalah amal saleh. Karena sungguhnya agama itu ditentukan apakah orang itu merindukan adanya nasihat atau tidak. Adinun nasihat, kata Nabi, agama itu bentuknya nasihat. Maka kalau orang yang dikatakan beragama, orang yang selalu mencintai nasihat itu, ditanya, di man ya Rasulullah, bagi siapa nasihat itu? Lillahi wali rasulihi wali a'immatihi. Nasihat itu menjadi agama atau menghidupkan agama dalam kehidupan kita kalau nasihat itu datang dari Allah, dari Rasulnya. Artinya apa yang dibacakan oleh para pemberi nasihat itu dari Quran, dari hadis, wali a'immatihi, dan dari pendapat para ulama. Inilah yang kita perlu renungkan. Maka selama kita menghadiri majlis nasihat itu yang di dalamnya ada pembahasan, penyampaian ayat-ayat Allah, inilah yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bi'ilman syahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan baginya untuk datang ke majlis ilmu, itu adalah tempat amal saleh kita, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Ini dalam bentuk perkataan, perbuatan. Maka amal saleh ini banyak, sampai Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdal kulakukan? Nabi mengatakan, amal saleh lau kana qalil. Amal perbuatan yang baik kau kerjakan istimrar, terus menerus walaupun sedikit. Ini ingat. Adapun mengenai tentang definisi amal saleh ini, kita lihat amal saleh terdiri dari 2 kata, yaitu amal dan saleh, baik. Jadi perbuatan yang baik. Rangkaian kata ini sering kita dapati dalam
berbagai literatur yang berkaitan dengan agama. Tadi saya sampaikan bahwa surga itu hanya kita bisa raih dasarnya iman dan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Buat orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Banyak kita lihat, kita hidup kita akan rugi kalau kita ini hanya berbekal iman tanpa melakukan amal saleh. Wal asr, demi waktu yang Allah berikan pada kita, innal insana lafi khusr, manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang hidupnya punya iman dan mereka gemar beramal saleh. Kita lihatlah. Oleh karena itu kita lihat ini pengertian tentang amal soleh itu yang terdiri dari penggunaan kata-kata ataupun pergaulan. Sampai Nabi mengatakan, untuk mengetahui orang itu baik atau jahat, lihat saja temannya. Kalau dia berteman sama orang baik, maka jadilah dia orang yang baik. Artinya kalau kita berteman sama orang-orang soleh, jadilah kita orang soleh. Di mana kita mendapati dan membuktikan bahwa orang itu soleh? Nabi mengatakan, ar-rajulus soleh qalbahu mu'allaku bil masajid. Orang atau laki-laki yang dikatakan soleh atau wanita, orang yang suka di masjid. Kalaulah ada orang di masjid masih mau mencuri, masih mau berbuat maksiat, tapi itu kecil. Umumnya kata Nabi, orang yang soleh yang pasti dilindungi oleh Allah itu adalah orang yang mencintai masjid, yang hatinya selalu ingin berada di masjid, yang selalu ingin berlama-lama di masjid, berzikir, membaca Al-Quran, sholat berjamaah. Apalagi kata Imam Syafi'i, ru'usul a'malus salihati fil masjidi as-salat, biangnya kegiatan atau amalan yang ada di masjid itu ya salat. Bukankah kita tahu bahwa orang yang melaksanakan ibadah salat itu orang yang mengingat Tuhannya? Surat kita bisa lihat di sini, yaitu dalam beberapa ayat yang mengatakan Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Antara lain dalam surat Al-Mumtahanah ayat 97 ya. Dan ini sering dibaca. Jadi nggak mungkinlah kalau orang yang dikatakan soleh itu tidak cinta masjid. Yang kedua, masjid ini adalah tempat kita membangun komunitas atau jemaah. Wal hayatu fil jama'ati rahmatun, dan hidup dalam berjamaah, kita selalu berusaha untuk berkumpul ya, itu petanda bahwa Allah memberikan rahmat dalam kehidupan orang yang selalu hidup berusaha untuk berjamaah. Dan Nabi pun mengatakan, wal furqatu azabun, orang yang tidak mau berjamaah, orang yang tidak mau berkumpul di tempat yang baik yaitu masjid, petanda bahwa orang itu hidup dalam laknat. Ini ingat. Dan sekurang-kurangnya ada 4 jenis daya, yaitu pada manusia itu yang termasuk mereka itu melakukan aktivitas amalan yang saleh. Yang pertama adalah kita lihat nih, yang berkaitan dengan jasad atau daya jasadiah, pakaian. Kalau kita ini pakaian menutup aurat, itu pertanda bahwa kita itu sudah menjaga kesolehan kita, terutama perempuan. Maka untuk mengukur orang itu solehah atau tidak perempuan itu, lihat saja apakah dia menutup aurat atau tidak. Dan laki-laki, lihat saja, walaupun auratnya sangat minim dari dengkul ya sampai ke pusar, kalau dia selalu menjaga auratnya itu, tergantung dia seorang yang soleh. Karena Allah mengatakan, tanda orang yang soleh itu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang soleh itu orang selalu menjaga auratnya. Ini ingat. Dan yang kedua, daya kemampuan berpikir atau logika, sehingga lazim disebut daya pikir. Orang yang kalau berpikir selalu positif, orang yang kalau berpikir selalu mendatangkan manfaat, orang yang selalu setiap kali dia mencetuskan suatu pemikiran
itu mendatangkan kebahagiaan orang di sekitarnya dan tidak menyusahkan, tidak menyulitkan, tidak mendatangkan kejengkelan orang lain, itu adalah daya pikir yang mengarah kepada kesolehan. Ingat. Dan yang ketiga, daya ruhi yang menuntun kita berpikir abstrak sehingga condong kepada ketauhidan dan rasa kecintaan akan seni. Contoh, Allah memerintahkan tafakkaru fil makhluki, gunakanlah logikamu, akalmu untuk memikirkan ciptaan Allah. Fatadabbaru, maka hendaklah kamu memikirkan bagaimana Allah menciptakan itu alam semesta. Setiap kali kita datang ke suatu tempat yang di tempat itu penuh keindahan, lalu kita bertasbih, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan ini semuanya. Jadi itu termasuk adalah bagian dari amal soleh, melihat kebesaran Allah. Kita jalan-jalan melihat laut, bagaimana ciptaan Allah yang ada di laut. Kita melihat bahwa ketika kita di atas kapal, lalu ikan itu saling mengikuti kapal dan mereka saling membantu, menolong, kita katakan subhanallah, bahwa Allah luar biasa menciptakan semua ini. Allah ciptakan sesuai dengan komunitasnya. Ikan itu selalu berkumpul dengan komunitas mereka, dan kita bisa belajar. Makanya Allah katakan kita diperintahkan untuk banyak belajar dengan hewan. Kita diperintahkan untuk banyak belajar dengan alam. Kenapa? Karena semua yang Allah ciptakan itu mengarah kepada ketauhidan, bahwa Allah itu esa dalam penciptaannya. Dan yang keempat, daya nafsu, atau lazim pula kita sebut dengan hawa nafsu. Ingat, kalau nafsu kita ini, keinginan kita itu ke arah yang lebih baik, itu petanda bahwa kita termasuk adalah orang-orang yang saleh. Tapi kalau hidup kita itu mengikuti keinginan hawa nafsu yang buruk dan kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak bisa membatasinya, sehingga hidup kita itu benar-benar dikuasai oleh nafsu kita, maka itu petanda bahwa kita adalah bukan termasuk orang yang saleh. Nabi mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu, orang yang bijak dalam hidupnya dan masuk dalam kategori saleh, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Inna nafsa la'amaratu bisu, karena kalau kita mengikuti hidup ini dengan nafsu kita, maka nafsu itu lebih banyak menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang penuh kenistaan. Sebagaimana pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh Zulaikha, dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya nafsuku ingin mengikutinya, tapi karena rahmat-Mu lah sehingga aku bisa memilihnya dan aku bisa menolak ajakan perbuatan maksiat itu. Jadi kita perlu, nafsu itu tidak boleh dihabiskan, tapi harus kita manage dengan baik. Ini yang perlu kita renungkan dengan bentuk amal soleh itu. Dan contoh-contoh amal soleh kita bisa lihat surat Al-Imran 33. Di sini bersegeralah kamu, yaitu kepada ampunan dan Tuhanmu. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar'u'iddat lil muttaqin. Segerakanlah dirimu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Jika dosa-dosamu diampuni oleh Allah, maka Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Jadi kita lihat di situ, untuk melakukan amal soleh itu berikutnya bentuknya 134-nya. Kata Allah, wa'iddatil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa ini memiliki sifat yang saleh. Mana contohnya? Alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra, yaitu orang yang bertakwa yang dikatakan saleh, orang yang berani bersedekah, baik di waktu rezekinya lapang maupun di waktu rezekinya pas-pasan. Jadi sifat pemberi, sifat orang yang pemurah, itu adalah sifat orang saleh. Apalagi kaziminal ghaiz, sifat orang yang soleh itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Apalagi yang ketiga, wal afina anin nas, sifat orang yang soleh yang masih dalam kategori bertakwa kepada Allah adalah
sifat orang yang pemaaf, bukan pendendam. Maka kalau hidup kita itu dikuasai dengan rasa dendam, maka itu petanda bahwa kita belum bisa mengendalikan diri kita. Kita belum bisa mengarahkan kehidupan kita ke dalam kehidupan yang baik, yang saleh. Kenapa? Al-intiqamu, kata Nabi, sifat dendam itu min sifatil jahiliyati. Itu bagian dari sifat orang-orang bodoh. Sifat dendam itu adalah sifat setan yang menimbulkan selalu, yakni penyesalan. Kita lihat berapa banyak orang yang sudah berada di atas, di puncak jabatan, karena mereka tidak bisa mengendalikan dendamnya, emosinya, sehingga mereka bertindak semena-mena untuk melampiaskan dendamnya itu, maka menimbulkan penyesalan dan bisa menghancurkan bahkan institusi yang mereka miliki. Ini hati-hati. Itu contoh-contoh amal soleh yang kita bisa baca dalam surat Al-Imran 33-34. Apalagi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Contoh orang yang dikatakan bahwa mereka itu memiliki sifat yang soleh, orang yang jujur, yang dimana apabila mereka itu melakukan kesalahan, mereka cepat mensegerakan diri untuk bertobat, memperbaiki diri. Sifat orang yang suka minta maaf, sifat orang yang pandai bertobat, itu ada sifat orang yang saleh. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertobat, yaitu memperbaiki dirinya. Macam-macam amal soleh ini banyak, nanti kita bisa diskusikan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, Bapak, kalau besok kita mati itu yang dituntut oleh Allah itu adalah amal soleh kita. Apakah kita bisa bertanggung jawab atau tidak ketika Allah membangunkan kita, yaitu melalui malaikatnya Munkar dan Nakir? Karena kata Nabi, tutsba'ul mayyiti salasatun. Saya potong saja ini. Besok kalau kita mati, yang mengikut ke kubur kita itu ada 3. Ahluhu, keluarga kita, anak, istri, paman, ya, bibi, tante, atau juga keponakan, itu akan ikut ke kubur, menguburkan kita. Kata Nabi, yang kedua, wa maluhu, kalau kita ini punya kekayaan, punya mobil, ya, itu dibawa ke kubur untuk nguburin kita. Dan yang ketiga, wa amaluhu, yakni amalus salih. Yang ketiga yang akan mengikut ke kubur kita ini adalah amal salih. Apakah itu bentuk apa yang kita tinggalkan? Dibuktikan banyaknya ketika kita wafat, ketika kita mati, orang ikut menyolatkan kita, orang merasa kehilangan dengan kita, orang yang begitu sedih ketika kita mati, karena kita dikenal dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Ingat kata Nabi dalam hadis ini, fayarju isnani wa yabqa wahidan. 2 yang mengikut ke kubur kita besok itu kembali ke rumah masing-masing, dan yang menemani kita di alam kubur itu ada 1. Apa itu? Amalus saleh. Di dalam hadis Fathul Bari menerangkan tentang hadis ini, bagaimana orang yang mati tidak memiliki amal saleh. Begitu ditinggalkan oleh anak, istri, dan dibawa itu mobilnya, motornya, ya, maka datanglah Munkar dan Nakir dengan membangunkannya di alam kubur itu dengan menanyakan, 1, berapa umurmu hidup di dunia ini, dan dalam hidup itu untuk apa saja waktumu kau habiskan. Sebelum Allah menanyakan, memerintahkan malaikat menanyakan siapa Tuhanmu, tapi disuruh melihat orang yang mati itu berada di alam kubur. Alam kubur itu kita kenal dengan, yaitu alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam penyekat antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia.
Dan orang yang hidup di alam barzah itu ketika dibangunkan baru sadar. Dia bisa melihat keluarganya, sanak famili, kerabat dan temannya yang sudah berada di alam surga, yaitu di alam akhirat. Dia sudah bisa melihatnya, walaupun masih berada di kubur, tapi sudah kelihatan. Itulah tempat ayahnya yang saleh, tempat saudaranya. Dan begitu dia melihat ke arah dunia, dia melihat anaknya sedang bekerja apa, sedang melakukan hal yang saleh atau fahisyah. Begitu dia melihat anaknya sedang melakukan ibadah, berdoa kepadanya, ya Allah, kenapa aku punya anak hanya satu? Kenapa aku punya anak cuma dua? Kenapa aku punya anak cuma sepasang, laki dan perempuan? Coba kau sekiranya anakku banyak yang suka beribadah seperti ini, tentu kuburku akan bertambah ramai dan juga makin terang dan luas. Tapi begitu melihat anaknya dengan fasilitas warisan yang mereka tinggalkan berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, maka ia pun menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, sekiranya Engkau hidupkan aku kembali ke dunia, fa as-sadaqah, lebih baik ku sedekahkan semua hartaku ketimbang kuwariskan pada anakku seperti ini. Kebalikan. Maka inilah surat Al-Munafiqun yang menerangkan ada orang yang sudah dikubur menyesal, dia meninggalkan warisan, menyesal dalam hidupnya itu, sampai dia katakan, kalau kau berikan kesempatan aku hidup lagi ya Allah, wa aku minas shalihin, akan kujadikan waktu hidupku semuanya untuk melakukan amal yang saleh. Sampai Allah mengatakan, terlambat kau sudah. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Bukankah ketika kematian itu datang, saatnya aku mengasih tahu apa yang kau bawa yang bisa menemanimu di alam kubur ini. Nah, oleh karena itu hadis itu diceritakan di sini peran amal soleh sebagai teman setia. Dalam Fathul Bari itu hadis itu diceritakan panjang, Pak. Ada orang yang meninggal. Begitu dia meninggal, kata Nabi, jauh sebelum Raqib dan Atid itu mendatanginya, membangunkannya, maka sibuklah amal-amal. Ada 3 amal yang harus kita persiapkan. 1, amal jariyah. Makanya Nabi bilang, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila salah satu. Kalau kita sudah mati, terputus semua amalan kita, dan kita tidak bisa lagi memperkaya diri untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita, kecuali kalau kita hidup, kita punya uang, kita punya harta, kita jariyahkan. Nah, amal jariyah yang kita bangun masjid, bangun jalan, bangun madrasah, panti asuhan dari harta kita itu, maka jauh sebelum kita bangun, setiap malaikat yang akan mendatangi kita di kubur itu, maaf, apa yang kau inginkan dari tuanku ini? Janganlah kau bangunkan dia, dia baru saja istirahat, artinya baru saja meninggal. Maka kata Nabi, al-mautu lil mu'mini istirahatun. Matinya bagi orang yang beriman, yang banyak beramal saleh, benar-benar istirahat. Dia tidak boleh diganggu oleh amal jariyahnya. Kata amal jariyahnya ini, tidakkah engkau melihat, wahai malaikat, bahwa aku belum beres menata kuburnya ini? Jadi fungsi amal jariyah itu adalah melapangkan kubur kita. Maka setiap orang mati kita salatkan, wa wasi' madkhalahu, ya Allah, luaskan kuburnya. Walaupun berjuta dan siapapun yang mendoakan waktu kita mati, Pak, tapi waktu hidup kita nggak punya amal jariyah, tetap aja nggak bisa diluaskan kuburnya itu. Karena yang bisa meluaskan kubur kita waktu kita mati besok itu harta jariyah kita. Maka jariyah itu jangan dari zakat. Bangunlah masjid itu dari harta kita yang murni. Makanya nggak ada itu dalam 8 asnaf pembagian zakat itu untuk bangun masjid. Karena masjid harus dibangun dari harta kita yang murni. Karena itu nantilah bentuknya amal. Coba lihat sini. Wa ya'ti rajulun hasanul wajhi husnus siyabi tayyibu rihu fayaqul
billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi qultu tu'atu. Besok kalau kita itu mati 7 langkah orang yang menguburkan kita itu meninggalkan kubur kita, Pak, kan malaikat datang akan menyoal Munkar dan Nakir itu. Maka ketika Munkar dan Nakir itu ingin membangunkan kita, amal jariah kita mengatakan, jangan kau bangunkan, aku belum selesai menjadikan kuburnya ini taman-taman surga yang luas. Maka tiba-tiba pertengkaran antara malaikat dan amal kita itu terjadi, kita terbangun dan kita yakin dua itu malaikat. Maka kita bertanya, laki-laki, siapakah kamu sebenarnya? Di dunia aku tidak pernah mengenalmu. Laki-laki ini hasanus siyabut tayyibun, menggunakan pakaian yang bersih, bagus, Pak, ya. Dan ucapannya, kata-katanya sangat membahagiakan kita. Maka kita bertanya, untuk apa kau datang ke kuburku ini? Lalu dia mengatakan, hada yaumuka, hari ini adalah harimu, aku datang untuk membahagiakanmu. Aku melapangkan, mengeluaskan, menjadikan kuburmu sebagai taman-taman surga. Inilah yang dijadikan oleh Allah. Fayaqulu lahu man anta, kalau begitu siapa engkau wahai laki-laki? Wajhukal wajhu yaji'u bil khair, aku tahu engkau selalu dengan senyummu membuat aku merasa lebih gembira hidup di kuburku ini ketimbang waktu di dunia. Aku tidak mendapati keluargaku yang seramah kamu dan dapat menghiburku. Fayaqul ana amalukas salih, aku dia amal solehmu. Ini hadis, Pak. Satu lagi diceritakan dalam Fathul Bari, datang lagi ada yang sibuk menanyakan mau makan apa, mau apa yang kau inginkan. Mungkin waktu kau mati kau belum mendapatkan apa yang kau cita-citakan, aku siap untuk mendampingimu. Bertanya lagi kita, kamu ini siapa? Kau kuburku ramai sekali, dan kau adalah, kalau engkau sebagai anak yang sungguh sangat membahagiakan. Aku tidak punya anak di dunia seperti kalian. Aku ini adalah amal sodako hartamu yang kau berikan untuk anak yatim dan fakir miskin. Untuk apa kau datang? Aku akan menemanimu di alam kuburmu, jangan sampai sepi, dan selalu melayani kamu. Subhanallah, kata kita. Tapi bagi orang yang kaya, kikir, medit, gak pernah bersedekah, gak ada temennya, Pak. Dia melihat kakaknya, adiknya yang sudah meninggal, kuburnya sepi. Lihat, kau beruntung, aku datang, kata amal sedekah ini membahagiakanmu, karena engkau yakin betul hari ini aku menepati apa yang dijanjikan oleh Allah. Satu lagi, Pak, kelompok orang-orang yang memasang listrik di kubur kita, menjadikan terang kubur kita itu. Lalu kita bertanya lagi, kalian siapa ini? Kuburku seolah-olah seperti supermarket yang terang, nggak ada kegelapan. Padahal aku tidak minta didoakan kuburku menjadi terang. Aku ini adalah amal ibadahmu, sholat wajibmu dan sholat sunnahmu, dan kau selalu melaksanakan apa yang disunahkan oleh nabimu, dan juga menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tugasku adalah menjadikan kubur terang benderang. Bapak renungkan, ini hadis sahih dalam Fathul Bari, Bukhari, Muslim. Kalau kita dituntut, kenapa harus kita membiasakan diri untuk beramal saleh? Karena itu kebahagiaan untuk di alam kubur kita. Maka dikatakan, lihat betapa menyenangkan keadaan orang mukmin tersebut dengan memiliki amal jariah, kuburannya diluaskan. Dengan memiliki banyak sedekah yang dia berikan hartanya itu, kemana dia pergi untuk fakir miskin, saudaranya yang susah, Pak, maka itu menjadi temannya di alam kuburnya di waktu dia sendirian. Dan ramai kalau imam mendoakan, ya Allah, jadikanlah alam kuburnya lebih istimewa ketimbang rumah yang dia tinggalkan. Benar, imam juga mendoakan,
Ya Allah, gantilah keluarga yang tinggalkan dengan keluarga di alam kuburnya, amalnya itu yang lebih baik ketimbang keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anaknya. Benar, Allah sudah menjanjikan kalau kita waktu hidup itu banyak orang yang kita bahagiakan. Ini maksudnya ya. Maka dengan demikian, maka Teman Karim sahabatnya tersebut di hari yang mana para pelaku yaitu kejelekan merugi, dan mereka yang melampaui batas ketika di dunia merasakan penyesalan. Ketika kita sudah mati, kita baru menyadari dan kita baru tahu betapa bahagianya waktu hidup kita persiapkan, kita peruntukkan selama hidup kita itu untuk kepentingan kehidupan setelah mati, dan kita bisa mendapati itu semua di waktu kita dikubur. 7 lakh orang yang